selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya, seperti biasa ya. Setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang, kalau kemarin kita udah reading untuk 1 mingguan ya, yang ini kita akan reading untuk detail per 3 hariannya teman-teman ya. Dan tentunya ini adalah tema bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupannya kamu dari tanggal 16 sampai 18 November 2025, tentunya untuk ke-12 zodiak ya. Dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya, yaitu zodiak Aries. Oke Aries, mari kita cek. Kalau kemarin per 1 minggunya udah kita lihat ya secara general, ini kita akan lihat lebih detail di 3 harinya, per 3 hariannya. Ada apa aja di dalam kehidupan seorang Aries ya, akan terjadi. Coba langsung aja kalau kita Aries, kita tarik dulu energinya para Aries di sini. Aries, sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendirian teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke langsung aja Aries ya, di kartu yang pertama aku melihat di 3 hari ke depan ini Aries, dari 16 sampai 18. Yang pertama sih, kamu akan terkait dengan suatu solusi ya. Kalau solusi berarti ada masalah dong kak sebelumnya, atau ada sesuatu yang penting dong, betul ya. Jadi kamu akan terkait dengan solusi atas suatu permasalahan di 3 hari ke depan ini ya. Adanya solusi atas dari suatu permasalahan yang penting ya. Atau juga Aries seperti mendapatkan kunci, tapi aku nggak tahu ini kunci tentang apa, atau sesuatu yang bersifat mendesak juga bisa ya. Intinya kamu akan terkait dengan hal yang penting, solusi atas suatu permasalahan, kunci, ataupun sesuatu yang mendesak. The Key kartunya nanti kita lihat di klarifikasinya biar lebih lengkapnya ya. Lalu yang kedua di sini kamu juga akan terkait dengan yang namanya figur laki-laki Aries ya. Figur laki-laki ini bisa suamimu buat Aries yang wanita, pacar atau ayah. Sebenarnya juga bisa saudara laki-laki ya, saudara laki-laki, teman laki-laki, banyak nih. Yang jelas gendernya laki-laki. Lalu yang ketiga di sini kamu juga akan terkait dengan yang namanya, ini ada clover ya. Ini tentang keberuntungan Aries. Aries akan terkait dengan suatu keberuntungan, rezeki meskipun kecil, ada rezeki di 3 hari ke depan ini buat kamu, dan hasil yang baik dari hal-hal yang Aries usahakan. Tapi lebih detailnya nanti kita akan lihat ya, apa ini hasil yang baik ini di bidang apa ini buat Aries kak ya, di bidang percintaan kah ya, di bidang cinta-cintaan, atau di uang-uangan gitu ya, uang-uangan gak tuh di bidang keuangan Aries atau apa, nanti kita lihat juga ya. Terus yang keempat di sini Aries juga akan terkait dengan yang namanya pilihan ya, pilihan atau suatu jalur, suatu perjalanan, suatu alternatif seperti itu. Oke ya, jadi seperti biasa kita akan klarifikasi kartu-kartunya Aries ini. Tapi sebelum klarifikasi aku akan sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya kamu di 3 hari ke depan Aries ya. Itu ada di angka 33, 28, angka 2 dan 22. Coba langsung aja kita klarifikasi buat Aries. Pentacles, Six of Swords, King of Pentacles, terus ada apa lagi nih, Seven of Cups. Aries, langsung aja yang pertama kartu The Key diklarifikasi oleh Two of Pentacles teman-teman. The Key terkait dengan suatu solusi ataupun ya solusi akan masalah ya, atau sesuatu yang penting, sesuatu yang mendesak yang berkaitan dengan kunci diklarifikasi oleh Tua Pentacles. Jadi aku melihatnya seperti ini, bahwa kayaknya sebelum-sebelumnya Aries ini ada masalah yang terkait dengan kebimbangan kamu akan suatu hal, akan diantara 2 pilihan ya, akan opsi-opsi yang muncul kayak gitu. Dan ini terkait dengan apakah? Ini terkait dengan apa ya, kalau aku bilangnya
prioritas keuangan. Aku nggak tahu nih Aries punya rencana apa buat kedepannya, tapi entah ini di periode sebelumnya ya, anggaplah di periode sebelumnya atau di bulan-bulan sebelumnya, Aries ada kebimbangan akan suatu kebutuhan ya, yang dimana ini akan terkait dengan pengeluaran Aries ya. Jadi lebih tepatnya gini sih, gimana ya aku ngejelasinnya nih, kamu ini seperti akan mengeluarkan uang ya, cuma kamu bingung nih lebih worth it aku ngeluarin ke yang mana nih, kayak gitu ya. Nah ini sempat jadi masalah buat kamu ya, tentang pilihan yang hadir ya. Contoh, kamu mengeluarkan uang untuk hal yang A dan yang B gitu, antara A dan B ini mana yang bagus kualitasnya. Nah ini sempat membuat Aries bimbang, tapi di 3 hari ke depan kamu dapat solusi bahwa kayaknya aku pilih yang ini aja deh gitu, kayaknya aku pilih yang A aja deh, A lebih oke nih kelihatannya kalau aku keluarkan uangku untuk kesini ya, entah ini untuk beli sesuatu, investasi lah, untuk apalah gitu, intinya ada uang yang akan kamu keluarkan ya, tapi kamu tuh bimbang aku ngeluarin tuh ke yang mana nih, antara dua ini atau antara opsi-opsi yang ada ya. Dan ini untuk sesuatu yang menurut kamu penting, pilihan yang penting yang akan Aries ambil ini terkait dengan prioritasnya Aries, dan sesuatu yang buat jangka pokoknya entah untuk 1 tahun ke depan ini cukup mendesak nantinya bagi Aries di satu waktu gitu. Jadi kayak ini sesuatu yang kebutuhannya mendesak tapi harus direncanakan dari jauh hari untuk terkait pengeluaran di sini ya. Contoh, apakah ini terkait dengan sewa? Contoh mungkin Aries mau buat usaha ya, aku pilih tempat usahanya yang mana nih ya, yang ruko A, ruko B gitu ya. Kayaknya setelah di 3 hari ke depan ini aku lihat kamu akan dapat tuh solusinya bahwa kayaknya aku ruko B aja deh, ini lebih worth it, lebih bagus, harganya lebih terjangkau, lebih murah gitu ya, dan tempatnya juga bagus gitu, dan pangsa pasarnya juga dapat dengan bisnisnya atau usahanya Aries gitu. Jadi makanya di sini terlihat ada solusi atas permasalahan yang penting, tapi harus dari jauh-jauh hari, nggak bisa mendesak perencanaannya ya, karena mungkin butuh callingan ya, orang-orang ada yang harus di calling, kamu mungkin juga mau survei tempat dulu, lokasi dulu, lihat-lihat dulu, atau mau cari, mungkin kamu hanya sebatas cari di sosial media aja tentang 2 tempat ini tadi contohnya gitu ya. Oke, jadi ada solusi atas hal-hal yang bikin bimbang sebelumnya nih Aries ya, yang terkait dengan apa yang akan kamu keluarkan dalam wujud uang nominal gitu. Terus yang kedua, di sini ada The Gentleman diklarifikasi oleh Six of Swords ya. Oke ya, aku rasa di sini Aries akan, ini kan The Gentleman terkait dengan laki-laki ya Aries ya. Aku lihat ada beberapa dari Aries ini yang akan move on soal The Gentleman di sini ya. Baik kamu Aries cowok ataupun Aries cewek, aku melihat sepertinya kamu ada masalah dengan The Gentleman, entah dengan seorang laki-laki ya, atau beberapa orang laki-laki. Oke, kalau kamu cewek mungkin bisa aja sebelumnya kamu ada masalah dengan figur The Gentleman ini, entah itu pacarmu, suamimu, ayahmu, dan kamu berusaha untuk move on ya dari masalah yang pernah terjadi. Kayak yang kamu bermasalah sama mereka, cuma kamu nggak mau memperpanjang masalah tersebut, kayak udahlah move on aja gitu, ngapain masalahnya diperdalam gitu ya. Kalau untuk yang cowok, bisa jadi kamu terkait dengan orang tuamu, ayahmu. Di sini mungkin ada masalah figur Aries ini dengan ayahnya ya, atau saudara laki-laki atau atasan laki-laki, dan kamu mencoba untuk move on dari itu semua. Dan kalau aku lihat ini sebenarnya sesuatu yang berat ya buat Aries lakukan. Biasanya Aries itu nggak mudah loh untuk move on dari suatu masalah. Kalau nggak masalah itu benar-benar terselesaikan ya, terjelaskan, mana mau Aries untuk ngalah, untuk yang benar-benar kayak berserah apa enggak. Pasti Aries akan cari tahu terus ya sumber masalahnya apa sampai ke akarnya. Tapi ini kamu seperti ada kayak keinginan untuk mengalah, kayak menerima, udah lah lupain aja, karena nggak ingin memperpanjang masalah. Tumben ya, tapi ini bagus loh, biar kamu tuh nggak pusing loh Aries ya. Ngapain capek-capek mikirin masalah dengan The Gentleman di sini gitu ya. Terus yang ketiga, kamu juga akan terkait dengan The Clover diklarifikasi oleh King of Pentacles. Nah ini nih ya, jadi keberuntungan buat Aries ini apa Kak di 3 hari ke depan? Hasil yang baik tadi terkait dengan apa Kak? Terkait dengan Pentacles, uang Aries. Jadi di 3 hari ke depan ini kamu ada hasil yang baik dari
kerja kerasmu gitu ya. Dan ini berupa duit loh ya, entah dari usaha Aries ya, pekerjaan Aries, karirnya Aries. Ini ada rezeki meskipun kecil uang, tapi ada yang akan masuk. Dan ini bentuk keberuntungan yang Tuhan atau semesta kasih buat kamu gitu. Ya rezeki nomplok lah gitu. Contoh yang mungkin nggak seharusnya kamu terima uang masuk gitu ya di 3 hari ke depan ini di tanggal-tanggal segitu, tapi ada uang masuk gitu. Ini sesuatu yang nggak terduga gitu loh buat Aries. Ternyata ya ada uang masuk nih, lumayan nih gitu nih ya, hasil yang baik gitu. Dan ini sebenarnya kalau aku lihat, kalau ada hasil berarti ada jerih payah sebelumnya yang udah Aries lakukan, cuman baru nerimanya di 3 hari ke depan. Meskipun nggak besar-besar banget gitu ya nominalnya, tapi ini sesuatu yang akan membahagiakan buat Aries gitu. Kayak wah ada hasilnya nih meskipun segini, cuman ya bagus lah gitu ya, aku masih cicip hasilnya gitu, bukan yang zong ya. Ini uang hasilnya Aries ya, bagus banget. Oke, lalu yang keempat, the crossroad diklarifikasi oleh Seven of Cups. Di 3 hari ke depan ini kamu juga akan terkait dengan pilihan ya. Aduh, jelas banget ya di sini ada pilihan sesuatu yang bersifat alternatif ya, jalur perjalanan. Ada Seven of Cups mengklarifikasi. Seven of Cups mengklarifikasi artinya di sini juga terkait dengan suatu pilihan yang banyak sebenarnya. Jadi Aries ini kalau aku lihat ada hal-hal yang akan terkait dengan apa ya? Kalau aku lihat kamu itu kayak akan memilih sesuatu. Ini bisa tentang komitmen, dengan siapa kamu mau berkomitmen. Atau yang kedua bisa jadi kamu akan memilih kamu harus percaya siapa yang harus kamu percaya, seseorang atau beberapa orang di 3 hari ke depan ini. Atau di sini kamu akan memilih sesuatu yang terkait dengan skala prioritas kamu yang membingungkan di awal tadi. Tapi kalau memang ini berkaitan dengan skala prioritas tadi, kamu udah dapat the key di sini, kuncinya di sini ya. Jadi di 3 hari ke depan ada pilihan yang hadir buat kamu ya. Banyak banget pilihannya di sini. Ya, sebenarnya pilihan ini bisa terkait dengan apa saja. Intinya kuncinya adalah pilihannya untuk sesuatu yang penting banget buat Aries gitu. Apakah ini berkaitan dengan tadi aku katakan ya, bisa tentang komitmen, bisa tentang kamu harus memilih untuk percaya dengan siapa, atau pilihan yang berkaitan dengan ambisi seorang Aries. Ambisi kamu contoh apa? Kamu mau beli sesuatu. Nah, banyak nih pilihannya ya. Kamu dikasih sekian banyak pilihan di 3 hari ke depan ini. Biasanya orang kan kayak ngerasa bahwa iya aku tuh kekurangan pilihan loh Kak. Kalau Aries enggak, kebanyakan pilihan jadinya bingung gitu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan kamu untuk ini semua di 3 hari ke depan Aries ya, kamu bisa terkoneksi dengan Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, dan Scorpio. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.